Kalau di perkampungan Indonesia untuk kendaraan mobil memang sangat jarang sahabatku semua. Kebanyakan di sini warganya bekerja sebagai seorang petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi bersama Bang Toha Channel. Kali ini sore hari ini Bang Toha akan mengajak jalan-jalan sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan yang berada di tepi hutan paling ujung. Semalam Bang Toha sebenarnya sudah mau menuju ke sana, cuma waktunya itu sangat mepet ya, atau waktunya itu mungkin tidak sesuai, jadinya Bang Toha ke sini lagi. Dan di sini Bang Toha akan menunjukkan suasana area persawahan yang dimana kalau kita berada di kampung pedalaman, maka kita akan bisa menikmati keindahan suasana alam. Ya, meskipun di perkampungan pedalaman di Indonesia tidak ada tempat bermain untuk kanak-kanak, tapi setidaknya dengan alam yang sangat indah seperti ini juga bisa membuat kita tenang, nyaman, bahkan ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia teringin nak pergi ke sini. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang teringin nak pergi ke sini, silahkan saja. Nanti Bang Toha akan ajak sahabat-sahabatku jalan ke pegunungan, cari makan tradisional, insya Allah. Kalau kita masuk perkampungan di Indonesia yang agak pedalaman, misal kata berdekatan dengan hutan ataupun gunung, di sini kita akan disajikan dengan pemandangan yang cukup sangat indah. Namun saat ini sayangnya Bang Toha seorang diri. Dan di sini biasanya warga juga masih menggunakan sumur untuk sebagai perairan. Jadi airnya memakai air sumur ini untuk dialirkan ke area persawahan. Jadi di sini meskipun musim kemarau, kalau di daerah perkampungan yang dekat dengan tepi-tepi hutan, untuk sumber mata airnya itu sangat mudah sahabatku semua. Di sini kita bisa langsung ambil airnya dan sangat jernih. Ini dia airnya sahabatku semua. Jadi di sini untuk air sangat melimpah ya. Makanya warga di sini bisa bercocok tanam padi. Dan kali ini Bang Toha akan pergi ke salah satu perkampungan yang dimana semalam Bang Toha mau ke sana tak jadi, sekarang nak pergi ke sana. Dan di sini ada tanaman cili yang dimana biasanya cili ini akan disemai sekitar 3 bulan atau 2 bulan. Nanti selepas 2 bulan atau 3 bulan akan dipindahkan ke ladang. Biasanya akan menunggu musim hujan sahabatku semua. Nanti kalau musim hujan sudah turun, cili-cili ini akan dipindahkan ke ladang. Dan untuk alat memanen padinya masih menggunakan alat panen padi tradisional. Selagi Bang Toha berada di kampung, Bang Toha akan mengajak jalan-jalan sahabatku semua untuk menikmati suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Semalam ramai sahabat-sahabat yang mendoakan mudah-mudahan Bang Toha punya sawah yang luas. Mudah-mudahan Bang Toha bisa beli ladang. Amin. Doakan saja sahabatku semua. Dan di sini kita juga bisa lihat airnya sangat jernih. Meskipun untuk penggalian tanahnya itu tidak begitu dalam, tapi sumber mata air di sini memang sangat melimpah. Bahkan tanaman jagungnya pun juga sangat-sangat tumbuh subur sahabatku semua. Kalau untuk daerah perkampungan yang agak pedalaman seperti ini, untuk kondisinya aman-aman saja. Jadi untuk para petani di sini misal kata membuat rumah lembu atau kandang lembu yang dimana jauh dari perkampungan, insya Allah aman-aman saja. Karena di daerah ini sangat jauh dari pekan ya, atau dari perkotaannya. Misal kata mau pergi ke pasarnya saja, hampir sekitar 40 menitan. Di sini juga banyak buah nangka. Kalau untuk buah cempedak di Jawa itu tidak ada sahabatku semua. Padahal cempedak itu sangat enak buahnya. Apalagi kalau cempedak goreng tepung, rasanya memang betul-betul sangat manis. Kemudian minumnya teh tarik, pasti sangat sedap.
dan berada di area persawahan seperti ini memasaknya. Insya Allah lah, nanti kalau Bang Toha ada kawan, Bang Toha mau coba untuk membuat masakan-masakan khas Malaysia yang dimana berada di area persawahan seperti ini. Nanti kita akan masak-masak bersama budak-budak kecil, insya Allah. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, saya tunggu videonya. Bang Toha katanya mau masak nasi lemak di area persawahan. Insya Allah sahabatku semua, ditunggu. Sebab budak-budak yang kemarin masih ada di pondok pesantren sahabatku semua. Dan ini dia alat untuk memanen padi. Masih menggunakan alat tradisional. Kalau di Malaysia, alat-alat tradisional seperti ini itu sudah nggak ada ya. Kebanyakan sudah menggunakan mesin-mesin modern. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, kita berada di area perkampungan pedalaman seperti ini, memang alat pertaniannya masih serba tradisional. Untuk gadis desanya mudah-mudahan kita jumpa ya. Kemarin sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, kalau di Jawa Barat kok banyak gadis desa yang cantik-cantik. Bang, kalau di Jawa Barat kenapa kok banyak janda-janda yang cantik? Itu di Jawa Barat sahabatku semua. Kalau Bang Toha sekarang berada di area Jawa Tengah. Jadi untuk teman-teman kemarin yang bertanya, Bang, desanya desa mana? Ini kalau desanya Desa Sambiroto. Desa Sambiroto, daerah Jawa Tengah. Kalau dari rumahnya Bang Toha sekitar 45 menitan lah. Dan di sini para warga tengah sibuk ya membawa baja untuk ditaburkan ke ladangnya masing-masing. Jadi kalau musim kemarau seperti ini biasanya warga akan menabur baja organik yang dihasilkan daripada kotoran lembu dan juga kotoran kambing. Oke, kita langsung menuju kampung yang berada di dekat hutan. Kali ini perjalanannya masih cukup lumayan jauh sahabat-sahabatku semua. Dan seperti biasa kalau kita berada di perkampungan di Indonesia, pasti akan melihat hal-hal yang dimana tidak kita jumpai di Malaysia. Di antara salah satunya adalah pedagang tilam yang berkeliling. Jadi kalau di area perkampungan pedalaman seperti ini, misal kata kita mau tilam itu kan juga susah untuk pergi ke kotanya. Jadi makanya ada pedagang tilam secara keliling di kampung pedesaan di Indonesia. Oke, kita langsung menuju ke atas. Ini jalannya cukup naik tinggi, jadi Bang Toha mungkin matikan kamera terlebih dahulu sahabatku semua. Dan akhirnya sampai juga ke puncaknya sahabatku semua. Kita akan menelusuri perkampungan yang benar-benar dekat tepi hutan yang berada di ujung sebelah sana. Semalam sudah pergi ke sini, cuma karena anaknya Bang Toha mengaji, jadinya Bang Toha patah balik. Dan kalau saya lihat, nampaknya kampungnya juga cukup sangat lumayan jauh. Tapi di sini nampaknya sudah ada lampu penerangannya sahabatku semua. Tapi lampu penerangannya itu masih jarang-jarang ya. Jadi tidak begitu rapat. Dan di sebelah sini nampaknya pun juga ada jalan kampung. Nanti Bang Toha coba akan ke sana ya. Kita menuju ke kampung yang ada di ujung sana. Jadi meskipun tinggal berada di pedalaman, untuk api atau listrik sudah ada sahabatku semua. Cuma di sini nampaknya kalau kita mau berbelanja itu agak jauh ya dari pekannya atau dari kotanya. Dan di sini semua kawasan hutan. Ini nampaknya kalau malam-malam jelas gelap sahabatku semua. Oke sahabatku semua, jalanannya turunnya itu sangat agak dalam. Jadi saya matikan kamera terlebih dahulu ya. Ini nampaknya kalau Bang Toha bawa kamera dari bawah agak bahaya, takut jatuh. Untuk suasana jalannya ini sangat oke sekali sahabatku semua. Meskipun berada di daerah pedalaman, tapi jalan kampungnya sangat bagus. Cuma di sini nampaknya rumahnya hanya beberapa biji saja sahabatku semua, tidak begitu banyak. Kalau Bang Toha lihat dari atas perbukitan tadi, anginnya sangat kencang.
kencang sahabatku semua kalau sudah berada di daerah perbukitan seperti ini. Dan kita akan naik ke atas. Seperti biasa kita akan jumpa makcik-makcik berada di tepi jalan. Jadi rumahnya tidak terlalu begitu banyak. Ini benar-benar nuansa suasana perkampungan sebenarnya sahabatku semua. Daerahnya sejuk, jauh dari keramaian. Dan ternyata rumahnya hanya beberapa biji saja. Bahkan tidak ada yang punya mobil sahabatku semua. Kalau saya lihat ya, kebanyakan di sini warganya memelihara lembu ataupun kambing ya. Kita menuju ke sebelah sana. Tuh kan kebanyakan lembu. Jadi kenapa warga di perkampungan Indonesia yang tinggalnya di daerah pedalaman, banyak sahabat-sahabat yang bertanya, "Bang, kenapa nggak ada yang beli mobil?" Ya karena kalau beli mobil itu ya keperluannya di sini juga nggak perlu sahabatku semua. Kalau orang-orang kampung ya, karena mayoritas di sini warganya bekerja sebagai petani. Dan benar saja, satu kampung di sini tidak ada yang punya kendaraan mobil. Ini untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat dari Malaysia kemarin yang bertanya-tanya, kalau perkampungan Malaysia banyak mobil ya kan, banyak kendaraan mobil di rumah itu bisa 4, bisa 5. Ya karena warga kampung Malaysia kalau bekerja itu menggunakan mobil. Dan akhirnya cukup sampai di sini dulu. Kalau masuk ke sana nampaknya hutan. Tapi Bang Tua akan coba masuk sedikit ya sahabatku semua. Ada apa saja di sana. Dan ini nampaknya menuju hutan. Waduh, jalannya agak kurang bersahabat ini. Bebatuan semua. Dan ternyata sudah tidak ada perumahan lagi sahabatku semua. Kalau kita menuju ujung sana itu sudah gunung ya, atau perbukitan, yang dimana kalau kita lihat perbukitannya pun juga tidak ditanami apa-apa. Biasanya hanya tanaman bambu ataupun tumbuh-tumbuhan yang biasanya untuk makanan kambing ataupun lembu. Jadi suasananya memang begitu sangat tenang. Dan di ujungnya sebelah sini ada hutan kayu jati, yang dimana hutan kayu jati ini adalah milik pemerintah Indonesia atau milik kerajaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayunya sahabatku semua. Hampir tidak ada tanaman apa-apa ya. Kosong sahabatku semua. Mungkin karena musim kemarau ya, jadinya kebanyakan ladang-ladang di sini kosong, tidak ada tanaman apapun. Kalaupun naik ke sana, kita bisa sampai ke bukit. Yang dimana kalau ke bukit sana biasanya juga akan kita jumpai beberapa tumbuh-tumbuhan juga ya, seperti pucuk paku yang biasanya sering kita masak lemak kalau di Malaysia. Namun karena Bang Tua seorang diri, jadi Bang Tua tidak berani naik ke bukit sana. Insya Allah nantilah, kalau mungkin Bang Tua ada kawan, Bang Tua akan coba untuk naik ke bukit sana, ataupun mungkin bermalam sambil camping. Kalau untuk hutan-hutan seperti ini masih aman sahabatku semua. Tidak ada hewan buas seperti harimau, bahkan untuk monyet di sini pun juga tidak ada. Kalau di Malaysia kan misal kata kita masuk ke kebun sawit, kita akan menjumpai monyet ya. Tapi kalau di sini hewan monyet memang tidak ada. Kemarin ramai sahabat-sahabat yang berkomentar juga, "Bang, dari sekian Bang Toha keliling di area kampung yang dekat hutan, kenapa tidak ada menjumpai hewan monyet?"
kalau di sini hewan monyet nampak orang itu langsung ketakutan. Tapi kalau di Malaysia nampak orang bukannya takut tapi justru minta makan. Itulah perbedaannya. Jadi kalau hewan-hewan di sini itu semuanya takut manusia. Ya mungkin takut ditangkap juga sahabatku semua. Oke, kita langsung menelusuri kampung yang ada di ujung sana. Jadi kita keliling terus biar sahabat-sahabatku juga terasa diajak Bang Toha jalan-jalan di perkampungan Indonesia. Saat ini Bang Toha tengah berada di kampung, jadinya akan terus ngevlog suasana perkampungan yang dekat dengan rumahnya Bang Toha. Ini juga tidak dekat sih, sekitar hampir 1 jam lebih sahabatku semua. Kalau misal kata petani di sini dekat dengan pasar raya, pasti mereka juga akan mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Karena kalau di pasar raya di Malaysia, untuk sayuran organik, untuk ubi yang organik, harganya itu berbeda, cukup lumayan mahal. Tapi sayangnya, kalau kita tinggal di perkampungan Indonesia, yang dimana di daerah pedalaman seperti ini, misal kata kita punya sayur organik, harganya itu juga sama. Mau dijual ke pasar raya juga tidak bisa, jauh dari perkotaan. Rumahnya di sini juga sebagian masih ada yang menggunakan papan kayu jati sahabatku semua. Kalau untuk mobil jangan ditanya. Di daerah perkampungan pedalaman seperti ini yang punya mobil memang mungkin bisa dihitung dalam hitungan jari. Kerupuk menjadi salah satu camilan khas yang dimana wajib ada setiap saat makan. Kalau di daerah kampung di sini dan juga kampungnya Bang Toha, ini ada pohon gajus, yang dimana pohon gajus ini kalau di Malaysia yang mudanya itu untuk sambal ya, untuk ulam. Kandang kambing. Jadi kebanyakan di sini warganya itu lebih memelihara kambing atau sapi. Ini salah satu ubi kayu yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha, ubi kayu ini tidak ada harganya sahabatku semua. Harganya cuma 1 kilo Rp1.000 atau 20 sen. Bayangkan. Kalau dibuat keripik di sini pun juga tidak begitu laku. Makanya lebih banyak dikeringkan dibandingkan harus dijual dengan 1 kilo Rp20 sen. Makanya Bang Toha sering bilang, kalau jadi petani di kampung-kampung pedalaman seperti ini, ya harus banyak-banyak bersabar. Kadang-kadang di saat masa panen, harganya pun juga tidak memihak pada petani, Pak. Dan warga di sini itu kalau melihat orang membuat video itu nampaknya agak aneh gitu loh kalau memandangnya. Nah, ini dia sapi-sapi milik warga perkampungan di sini. Dan ternyata rumahnya sedikit sahabatku semua. Ini ibu-ibu yang tengah membersihkan rumah sapi atau kandang sapi. Dan ini dia musolanya. Mungkin dalam sekitar 50 rumah lah sahabatku semua. Dan Bang Toha pun sekarang sudah sampai ke jalan utamanya lagi. Dan ini satu-satunya kedai yang berada di kampung yang dekat dengan hutan. Ada buah cerme, yang dimana buah cerme ini kalau dulu sering dibuat rujak masa kecilnya Bang Toha, tapi sekarang kebanyakan buah cerme terbiar begitu saja ya. Kita menuju jalan utamanya lagi sahabat semua. Jadi nggak ada ikan sama sekali. Kok nggak ada ikan sih? Gara-gara Bang Toha melihat budidaya ikan tawar malah
cakap nggak ada ikan. Jadi nggak ada sama sekali warganya yang punya mobil. Kita menuju ke jalan utama. Dan di sini Bang Toha melihat salah satu pohon buah asam Jawa. Jadi kalau di Malaysia, kalau misal kata kita mau buat asam pedas, pasti akan menggunakan buah asam Jawa. Dan saya pun juga kurang tahu ya kenapa di Malaysia juga disebut buah asam Jawa. Coba untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, tulis di kolom komentar apakah memang dulu pokok buah asamnya itu daripada Jawa, kemudian sampai di Malaysia dinamakan buah asam Jawa. Oke, Bang Toha sudah menuju ke jalan utamanya. Kita akan melanjutkan perjalanannya lagi. Kalau untuk warga kampung yang tinggal di daerah pedalaman seperti ini, misal kata yang sudah berumur, mereka itu belum cukup tahu tentang dunia YouTube, sahabatku semua. Tadi pun Bang Toha ditanya, tengah buat apa? Tengah buat YouTube. YouTube itu apa? Jadi di sini rata-rata warganya lebih fokus ke pertanian. Jadi kalau untuk dunia media sosial ini di kampung pedalaman, orang-orang yang sudah berumur jarang yang tahu. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung melanjutkan perjalanan selanjutnya. Di setiap langkah akan ada cerita yang berbeda. Tinggal daerah di perbukitan yang dekat dengan hutan seperti ini, untuk sumber mata airnya itu di sini sangat cukup melimpah, sahabatku semua. Jadi di sini kebanyakan warga yang menggunakan air semua daripada sumur. Jadi Bang Toha akan tunjukkan sumurnya. Kalau misal kata kita tinggal di daerah perkampungan pedalaman seperti ini, untuk menjumpai sumur itu juga tidak sulit. Di area persawahan pun juga ada sumurnya. Nah, ini dia sumurnya, sahabatku semua. Bang Toha akan tunjukkan. Itu dia sumurnya. Kita akan buka sumber. Kita akan buka sumbernya. Kita akan buka sumurnya. Ada mata airnya banyak atau tidak. Dan ini kalau di kampung disebut timba. Oh, ternyata airnya begitu sangat banyak, sahabatku semua. Bang Toha akan tunjukkan kamera depan. Nah, ini dia sumber airnya, cukup sangat melimpah. Ini bukan cukup sangat melimpah, memang sangat melimpah, sahabatku semua. Jadi inilah kelebihannya kalau tinggal di daerah perbukitan. Mungkin bagi orang-orang yang tinggal di luar sana yang tidak mengetahuinya, sekarang Bang Toha vlogkan supaya juga tahu. Kadang-kadang kan ada orang yang bertanya-tanya, kalau tinggal daerah pegunungan airnya dari mana? Apakah sulit untuk airnya? Ternyata tidak, sahabatku semua. Jadi untuk airnya sangat mudah meskipun berada di daerah yang tinggi. Cuma kelemahannya kalau kita tinggal di kampung pedalaman seperti ini, saat malam memang sunyi sepi, sahabatku semua. Bahkan tidak ada warung bakso, tidak ada warung kopi. Ada warung pun cuma satu ya, nampaknya gede runcit. Di sini fokusnya di pertanian. Mungkin jauh daripada kata modern, tapi sisi kehidupan orang yang tinggal di kampung itu semuanya serba mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana mereka juga tidak istilahnya apa ya, terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Mereka lebih fokus ke pertanian, lebih mensyukuri kehidupannya sehari-hari. Meskipun hidup apa adanya, tapi sisi kehidupan di kampung-kampung pedalaman, warganya semuanya nampak begitu sangat bahagia dengan segala apa yang dikaruniakan di perkampungan tersebut, sahabat-sahabatku semua. Jadi kampungnya memang dikelilingi hutan.
musim kemarau, misal kata musim hujan, pasti banyak tanaman-tanaman jagung, padi. Oke sahabatku semua, kita lanjut ke pekannya. Kalau di pekannya cukup sangat ramai sahabatku semua. Tapi kalau di daerah perkampungan, di pegunungan seperti ini, sampai-sampai orang yang jualan es pun tak ada ya, atau orang yang jualan minuman. Kebanyakan kiri kanan pokok kayu jati. Kalau di sini di kampung, makcik-makcik itu sangat power sahabatku semua. Meskipun usianya sudah tua, tapi jiwa semangat bekerjanya itu sangat luar biasa. Di sini tidak ada pokok buah durian ataupun pokok buah rambutan, dan saya pun juga kurang tahu sahabatku semua kenapa daerah seperti ini tidak ditanami buah-buahan. Padahal kalau ditanami buah-buahan itu sangat cocok sekali dengan iklim dan juga cuacanya. Sama sekali tidak menjumpai gadis desa yang terlihat hanya budak-budak kecil. Kalau yang ini sudah memasuki wilayah pekannya. Jadi kalau sudah sampai di pekannya memang cukup sangat ramai sahabat semua, terutama kendaraan motor. Di sini kita bisa cari makanan apa saja, sebab penjual makanan di sini juga cukup sangat ramai. Kebanyakan kalau warga kampung di sini memang saat berkendara jarang yang pakai helmet. Hal ini biasa sahabatku semua kalau berada di perkampungan Indonesia. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan juga saling mengetahui satu sama lain. Ketika Bang Toha balik kampung, inilah suasana kehidupan di kampungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.